Shalom keluargaku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus mengubah hati kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk Engkau yang terus-menerus beracara di hidup kami, membuat jalan-jalan dan rencana Tuhan yang indah di hidup kami. Tuhan, buatlah jalan firman Tuhan itu menjadi makin terang, makin nyata di hidup kami, supaya makin jelas perjalanan hidup kami bersama-sama dengan firman itu yang membawa kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Kristus Yesus Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami siap untuk makin hari makin digarap sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan yang indah bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menyempatkan diri kami dalam otoritas firman Tuhan yang berdaulat di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka topik bahasan kita di dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu semuanya bisa membaca, dan saya akan membacakan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa simak dengan baik-baik ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku pun sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, saatnya kita mengubah keadaan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita seringkali membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kisah janda di Sarfat ini. Nah, seringkali kita berorientasi kepada sesuatu yang berhubungan dengan Theos atau berhubungan dengan Elia itu sendiri. Tapi kita melupakan satu peranan yang sangat penting, yaitu janda di Sarfat itu sendiri. Bapak Ibu, saya tahu Tuhan itu penghasil mujizat, dan saya tahu juga Elia yang manifestasi atau mewakili kebenaran dari mungkin pribadi dari Allah itu sendiri. Ya, kita sering membahas tentang konsep seperti itu. Tetapi kita seringkali melupakan satu peran yang sangat penting, yaitu janda Sarfat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sangat rumit di kehidupan kita, pasti dalam kacamata iman kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan melakukan mujizat. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah begini, untuk kita bisa mencapai mujizat, untuk kita bisa mencapai sesuatu yang adikodrati, itu menjadi sebuah keajaiban dalam hidup kita semuanya, maka diperlukan secara esensi tentang bagaimana kita juga berusaha, bagaimana kita kemudian juga melakukan effort supaya pada akhirnya kita membuka satu jembatan supaya akhirnya hal kodrati, hal keajaiban itu nyata dalam hidup kita semuanya. Sama seperti janda di Sarfat ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika Elia datang dalam hidup dia, dan ketika Elia kemudian meminta sesuatu kepada dia, sebenarnya Elia tidak sedang menyusahkan janda di Sarfat ini. Walaupun kelihatannya secara kasat kehadiran Elia itu menyusahkan dia, tetapi sebenarnya kehadiran Elia itu mendatangkan berkat bagi janda di Sarfat itu sendiri. Kalau tidak ada Elia yang kelihatannya menyusahkan dia, maka dia tidak akan mengalami sebuah mujizat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat dari konsep diri kita, antropologi di dalam diri kita. Kita akan melihat dari sudut pandang perempuan atau janda di Sarfat ini. Bagaimana dia akhirnya berusaha mengubah satu situasi yang buruk, satu kondisi yang terbatas, satu kondisi yang benar-benar menjadi sesuatu yang sangat-sangat kritis dan krisis di hidup dia. Dia hanya punya segenggam tepung dan dia hanya memiliki minyak yang sedikit. Bahkan dia sedang mengumpulkan beberapa kayu yang sifatnya juga sedikit semuanya. Tapi bagaimana akhirnya dia mengubah situasi yang tidak kondusif itu menjadi sesuatu yang sangat kondusif di dalam hidup dia. Hari ini, mari kita belajar dari janda di Sarfat itu, supaya pada akhirnya kita bisa mengubah keadaan kita. Dari keadaan yang mungkin sangat terbatas, sangat kritis, sangat krisis, itu menjadi sesuatu yang berubah oleh karena kita melakukan sebuah effort, kita melakukan sebuah kerja dan usaha bersama-sama dengan iman yang kita yakini. Nah Bapak Ibu, saya yakin kita semuanya suka dengan sepak bola, ya. Apalagi kalau itu sudah liga luar negeri. Ada Liga Italia, Liga kemudian Liga Portugal, ada Liga Inggris, ada Liga Jerman, macam-macam. Ada Liga Brasil, itu semuanya. Liga Amerika semuanya. Nah, saya senang sekali dengan Liga Inggris, Bapak Ibu. Apalagi saya punya fans, ya Bapak Ibu, sepak bolanya itu MU, ya. Dulu pernah satu saat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam sebuah pertandingan final antara MU dengan Arsenal memperebutkan juara Liga Inggris, Bapak Ibu. Bertandinglah kemudian MU dengan Arsenal. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan? Mulai babak pertama MU ternyata tersiok-siok dan kebobolan beberapa kali. Tetapi di babak kedua MU kemudian membalikkan sebuah situasi. MU kemudian membalikkan sebuah suasana yang tadinya kalah. Kemudian seluruh bagian dari tim MU itu bergerak bersama-sama, bersinergi bersama-sama, dan mereka akhirnya membalikkan keadaan. Yang tadinya mereka kalah, sekarang mereka menang. Dan Arsenal kemudian dikalahkan, dan MU menjadi juara Liga Inggris. Bapak Ibu, sama seperti situasi-situasi yang dialami mungkin oleh janda di Sarfat. Situasinya awal-awalnya dia seperti berada dalam kesulitan, keterbatasan. Dia berada dalam kondisi-kondisi yang kritis dan krisis. Tetapi ketika dia melihat Elia bersama-sama masuk di dalam sebuah kondisi yang kritis itu, apa yang terjadi? Maka keadaan mulai berbalik dan akhirnya janda di Sarfat itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nah, saya tahu mungkin kita sedang memiliki masalah, saya tahu mungkin kita sedang punya pergumulan, kita mungkin memiliki banyak keterbatasan, baik itu secara finansial, secara ekonomi. Mungkin kau punya usaha, pabrik mungkin sedang menurun, atau engkau sedang menghadapi masalah, mungkin perusahaanmu atau perhotelanmu atau bisnis mungkin sedang kau kerjakan seperti berada dalam titik nadir, berada dalam situasi terbatas. Ingat, engkau bisa mengembalikan dan membalikkan satu keadaan itu. Yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik, yang tadinya turun bisa naik, yang tadinya gelap itu kemudian bisa menjadi terang, yang tadinya tertutup mulai terbuka, sehingga akhirnya kita bisa mencapai hal-hal yang maksimal luar biasa, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita semua bisa menjadi pribadi yang bisa mengubah keadaan? Saya tahu dari sudut pandang iman, saya tahu dari sudut pandang Allah, itu pasti akan menghasilkan mujizat. Tetapi ingat, kita selalu melupakan peran dalam diri kita atau peran secara manusiawi kita. Bagaimana kita akhirnya menempatkan diri kita, membuat sebuah jembatan sehingga keajaiban adikodrat itu dinyatakan dalam hidup kita dan kita bisa mengubah keadaan. Yang pertama Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bangunlah hati kita, hidup kita itu menjadi pribadi yang sangat baik atau menjadi seorang yang sangat baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, cerita ini sebenarnya kalau kita masuk dalam cerita sebagai janda ini, maka cerita ini akan sangat janggal. Bagaimana tidak? Tiba-tiba janda miskin ini, dia sedang berusaha mengumpulkan beberapa ranting di dekat rumah dia. Datanglah Elia, orang asing yang tidak dikenal, datang ujuk-ujuk, orang Jawa bilang. Kemudian dia datang dan bilang sama janda Sarfat itu, "Hei, janda di Sarfat, tolong buatkan aku. Ya, tolong buatkan aku roti. Tolong buatkan aku makanan. Oh, juga minta minum." Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya kata ada orang asing datang ke kehidupan Bapak Ibu, tidak dikenal, ya kan? Bapak Ibu sama sekali tidak melihat, sama sekali tidak ada hubungan, tidak ada koneksitas. Terus tiba-tiba dia datang meminta kepada Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan kebutuhan dan masalah dia. Saya yakin kita semuanya pasti akan berpikir, siapa kamu? Enak saja kamu.
Mungkin kita juga bisa ngusir dia, marah, gak karu-karuan, bisa caci maki. Pantes, lumrah secara umum Bapak Ibu, kepada orang asing yang tidak memiliki hubungan kedekatan, tiba-tiba dia datang dan kemudian dia meminta sesuatu dan kita hanya punya sedikit. Tapi bagaimana tanggapan dari janda di Sarfat ini? Ini luar biasa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Janda di Sarfat itu begitu dia melihat Elia, dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang penuh dengan emosi, amarah, atau dia melakukan sesuatu yang buruk kepada Elia, sama sekali tidak. Justru ketika Elia bertanya atau meminta sesuatu, dia tanggapi itu dengan baik. Dia layani itu dengan baik. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat ada satu dialog yang baik. Seperti teman lama yang datang dan kemudian dilayani. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itulah satu kondisi bagaimana janda itu bisa mengubah keadaan dengan cara apa? Dia membangun satu kehidupan yang baik, dia membangun pikiran yang baik, dia membangun hati yang baik. Dia menyambut orang-orang yang tidak dia kenal, walaupun dalam kesusahan, menjengkelkan, memaksa, bahkan Bapak Ibu meminta, seakan untuk didahulukan, rasanya jengkel. Tetapi perempuan itu ternyata tetap menempatkan diri dia menjadi seorang perempuan yang baik. Hatinya baik, pikirannya baik, perilakunya baik, perkataannya baik. Tidak ada nada-nada yang negatif, tidak ada ungkapan-ungkapan yang bernuansa ketus, bernuansa buruk dalam pribadi perempuan itu sendiri. Nah Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Ketika ada orang-orang yang mungkin seperti menyulitkan Bapak Ibu, orang-orang yang tidak dikenal, dia datang dan kemudian meminta bantuan pertolongan, dan kita hanya punya sedikit, seringkali emosi kita, seringkali kita mengusir, seringkali kita tidak melayani dengan baik. Justru kita kemudian seringkali menjadi penuh dengan emosi, amarah, mencaci maki. Mungkin kita juga bisa mengusir dia. Akhirnya apa yang Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan? Akhirnya kita tidak menjadi orang yang baik. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, nah saya ingin kita semuanya mulai membangun, supaya dalam segala situasi apapun juga, kita tetap membangun hati kita baik, pikiran kita baik, perilaku kita baik, perkataan kita baik. Kalau ada orang yang menjengkelkan kita, jangan pernah kita kemudian turun kualitas kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu diperlakukan kayak apapun juga, dia akan tetap baik. Orang baik itu disusahkan kayak apapun juga, bahkan seperti dirugikan, dia tetap baik. Kenapa? Karena memang jati dirinya orang baik. Karena kodrat Allah di dalam diri dia, itu yang berdominasi di dalam diri dia. Sehingga akhirnya tumbuh karakter-karakter Kristus di dalam diri dia. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-1 dikatakan, Bapak Ibu, Ayub itu dikenal sebagai orang yang baik, orang yang saleh luar biasa. Dan kesalehan itu ternyata membawa dia kemudian menikmati banyak berkat-berkat juga yang datang dari Tuhan. Amsal juga banyak mengungkapkan tentang berkat itu datang kepada orang benar atau orang baik. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa mengubah keadaan kita ketika kita menempatkan diri kita menjadi orang yang baik Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang yang baik, akan ada banyak hal-hal yang kemudian akan kita nikmati, akan kita alami. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang jahat, dalam segala kebutuhan-kebutuhan kita, mana mungkin orang akan melirik, mana mungkin orang akan kemudian menolong kita semuanya, ya kan? Nah itu sebabnya, mari kita membangun hati kita, hidup kita, pikiran kita menjadi orang yang baik. Ubahlah keadaanmu dengan cara kau tetap menjadi orang yang baik, bukan orang yang buruk. Bapak Ibu, ada seorang perempuan, ada seorang ibu, ya, dia menemukan seorang anak di jalanan. Anak itu kan mengalami kelaparan, kurus kering, dan perempuan ini adalah perempuan yang sangat miskin Bapak Ibu. Dibawalah anak itu kemudian ke rumah dia. Rumahnya dia juga adalah rumah yang sangat kecil, dibuat dari gedek, ya, bilik yang sangat kecil dan rapuh, mungkin kehujanan. Tetapi Bapak Ibu, tindakan perempuan itu, waktu dia membawa anak di jalanan itu, dibawa ke rumahnya, itu ternyata dilihat dari seseorang dan kemudian divideokan oleh netizen itu Bapak Ibu. Sampai dirawat anak itu, terus kemudian ditelusuri terus-menerus berapa hari. Ternyata Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi satu viral luar biasa. Bagaimana perempuan ini baik dan memperlakukan anak jalanan itu seperti anaknya sendiri. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena video itu kemudian menjadi viral, banyak orang berbondong-bondong memberi bantuan, menjadi pertolongan, sehingga perempuan itu akhirnya dia tidak hanya memiliki kebaikan banyak orang, tapi dibuatkan rumah, dicukupin segala sesuatu berkaitan dengan prabodian. Kalau kita baik, kita bisa mengubah keadaan hidup kita semuanya. Bapak Ibu, kadangkala kenapa banyak orang tidak tergerak untuk menolong kita? Karena kita jahat, karena kita buruk, berprasangka buruk.
Ada banyak orang-orang yang seringkali Bapak Ibu yang saya lihat, saya tolong ya, tapi apa yang terjadi? Bukannya malah menjadi baik, tapi kadang-kadang mereka menjadi buruk. Dan itu yang seringkali membuat orang-orang akhirnya mereka memiliki hati yang tidak digerakkan, jadi keras. Nah, ingat Bapak Ibu, kalau kita ingin mengubah keadaan kita, jadilah seperti perempuan janda Sarfat ini. Dia membangun hidupnya, membangun pikirannya, membangun hatinya, membangun mulutnya. Pendeknya totalitas kehidupan baik itu dibangun di dalam hidup dia. Kita akan bisa mengubah keadaan. Kalau kita baik, maka lihat akan ada banyak orang-orang baik juga yang akan diberikan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Kalau kita jahat dan buruk, akan ada orang-orang yang buruk itu yang akan datang dan menyusahkan hidup kita semuanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saatnya kita mengubah kehidupan kita. Yang kedua, dengan cara bangun pengenalan terhadap Tuhan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada satu cerita yang cukup unik ya, Bapak Ibu. Ketika perempuan itu, dia melihat Elia, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia kemudian melayani dia. Waktu Elia memberikan sebuah perintah kepada dia, kamu buat lebih dahulu untukku ya, roti kecil bundar lebih dulu untukku. Dan dia memasak itu semuanya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ada satu jawaban yang unik dari janda di Sarfat ini. Dia katakan demikian kepada Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita perlu membangun pengenalan kita terhadap Tuhan. Kalau pengenalan kita terhadap Tuhan itu benar, maka iman kita benar, pikiran kita benar, hati kita benar, tujuan kita benar. Waktu kita mengenal Tuhan yang benar, maka kita akan mendapatkan banyak berkat dari pengenalan kita akan Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan banyak manfaat dari pengenalan itu sendiri. Terlalu banyak orang berbicara tentang Tuhan, tetapi terlalu sedikit orang yang mengenal Tuhan itu sendiri. Terlalu banyak orang berbicara tentang Tuhan secara universal, tetapi terlalu sedikit orang yang mengenal Tuhan secara personal, secara pribadi. Itu yang menyebabkan akhirnya Bapak Ibu dia menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi ragu luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, anak saya mengenal saya begitu dalam sekali. Jadi karena dia mengenal saya, walaupun segala sesuatu kelihatannya krisis apapun juga, dia tidak bisa melihat itu semuanya. Dia hanya mengenal bapaknya, dia hanya mengenal mamahnya. Dan pengenalan kepada mamahnya yang benar, itu yang menyebabkan dia tetap menjadi tenang, dia tetap menjadi damai, dia tidak menghadapi kekhawatiran, dia tidak menghadapi ketakutan. Karena dia tahu bahwa mengenal bapak dan mengenal ibunya, itu menjadi satu jaminan bahwa dia akan terpelihara, bahwa dia akan tersupport, bahwa dia pasti akan betul-betul tersupport luar biasa. Dan orang tuanya tidak akan membuat dia untuk tidak mengalami kebaikan-kebaikan dalam hidup dia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan Allah kita? Seringkali kita mengenal Tuhan hanya sebatas seperti dewa-dewa orang yang tidak percaya. Kita mengenal Tuhan dalam batas-batas seperti artifisial. Kalau lagi membutuhkan Tuhan, kita kemudian seperti orang-orang membuka dewanya, kemudian nyembah, tapi kemudian dilupakan lagi. Kita nggak kenal. Ketika kita tidak kenal, kita tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan. Tapi waktu kita mengenal Tuhan Allah kita, maka iman kita teguh, pikiran kita baik, hati kita baik, kita tidak mencurigai Tuhan, kita tidak marah sama Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, maka hati kita akan dibuat menjadi begitu tenang luar biasa. Ketika kita tidak mengenal Tuhan, maka hati kita cenderung untuk khawatir, cenderung untuk gentar, cenderung untuk takut. Kenapa? Sebab kita tidak kenal Tuhan. Bapak Ibu, Abraham itu mengenal Tuhan puluhan tahun. Pada satu saat ketika Tuhan memberikan anak yang janji itu Bapak Ibu, dan ketika Tuhan memerintahkan kepada dia, Abraham, ambil anakmu dan jadikan persembahan korban untukku. Bapak Ibu kelihatannya itu seperti sesuatu yang buruk. Tetapi karena Abraham mengenal Tuhan, dia, maka dia berani mempersembahkan itu semuanya. Sebab apa? Ibrani berkata, sebab Abraham yakin bahwa kalau anak pun mungkin dipersembahkan, Tuhan bisa menghidupkannya lagi. Pengenalan akan Tuhan itu yang akan mengubah keadaan hidup kita semuanya. Pengenalan akan Tuhan itu yang akan mengubah situasi hati, situasi pikiran, ketenangan jiwa kita, ketenangan iman kita, ketenangan rohania, batiniah kita semuanya. Karena kita kenal. Bapak Ibu, pada waktu Musa dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berada dalam titik jalan buntu semuanya. Di depan Laut Tebro, di belakang tentara Mesir, samping kanan, samping kiri itu bukit batu dan padang gurun yang luar biasa. Bapak Ibu, ada sesuatu yang kesulitan luar biasa. Tetapi dalam Keluaran pasal 14 katakan demikian, kamu akan berdiam diri saja dan aku akan berperang bagi kamu. Pengenalan akan Tuhan membuat kita menjadi tenang luar biasa Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu, ubahlah keadaanmu. Dengan cara apa? Dengan cara kita membangun pengenalan akan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya tahu waktu-waktu susah, waktu-waktu sulit. Tapi seringkali kita malas untuk mengenal Tuhan. Seringkali kita malas untuk mengetahui Tuhan kita. Seringkali kita tidak meluangkan waktu kita secara pribadi. Kita sibuk fokus kepada masalah kita. Kita sibuk fokus terus-menerus kepada pergumulan kita. Nah, itu menjadi masalah luar biasa. Bapak Ibu, ubah cara berpikirmu tentang Tuhan. Kenalilah Tuhan Allahmu dengan benar. Baru kamu akan bisa mengalami dan bisa mengubah keadaan. Kalau kamu mengubah keadaan hati dan pikiranmu, maka semuanya akan berubah. Tapi kalau kamu menangani segala sesuatu dan kamu tidak kenal Tuhan, tidak kenal semua, ya kamu nggak mungkin. Kenapa? Mengenal Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah instruksi-instruksi yang sehat, yang luar biasa. Dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat 32, orang yang mengenal Tuhan itu akan menjadi kuat luar biasa. Yeremia 24:7 juga katakan demikian. Orang yang mengenal Tuhan, makin orang itu menemukan begitu banyak jalan-jalan keluar. Dia menikmati cara kreatif dari Tuhan, hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga segala sesuatu yang tertutup itu menjadi terbuka luar biasa. Jadi, ubahlah keadaanmu. Ini saatnya kita mengubah keadaan kita dengan cara kita mengubah atau membangun pengenalan kita terhadap Tuhan yang benar. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang bodoh, stupid, tidak mau belajar, tidak mau mengenal Tuhan Allah. Akhirnya kita tidak untung apa-apa. Orang yang mengenal Tuhannya, maka orang itu akan jadi kuat. Orang yang mengenal Tuhannya, orang itu menjadi tenang luar biasa, damai luar biasa. Orang yang mengenal Tuhannya, dia akan mendapatkan inspirasi dari Tuhan, sehingga dia dapat instruksi, informasi dari Tuhan, sehingga dia bisa mengubah keadaan menjadi terobosan-terobosan di dalam hidup dia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ubahlah atau ini saatnya mengubah keadaan kita. Dengan cara apa? Kita belajar dari janda Sarfat ini, jadilah pribadi yang jujur Bapak Ibu. Jangan kita bohong, jangan coba-coba kita rasa-rasanya itu seperti orang-orang yang sombong rohani, tapi keadaan kita berbalik beda Bapak Ibu yang kasih dan Tuhan. Ketika Elia itu datang kepada janda di Sarfat, dia katakan, "Hai janda, tolong carikan aku minum, beri aku minum. Janda, tolong buatkan aku kue, tolong buatkan aku roti." Apa yang dikatakan oleh janda ini? Janda ini berkata dengan jujur, dia berkata demikian, "Tuanku, aku ini tidak memiliki banyak. Aku hanya punya tepung segenggam. Aku hanya punya apa? Aku hanya punya minyak sedikit. Dan setelah aku juga mengumpulkan kayu sedikit-sedikit ini, setelah itu aku buat roti, setelah itu aku mati." Jadi janda itu sangat jujur sekali. Kadang-kala Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada ketidakjujuran rohani dalam diri kita semuanya. Misalnya begini Bapak Ibu, bagaimana keadaanmu? Wah, baik. Orang berkata demikian. Kita harus katakan dengan positif, dengan baik. Betul. Tetapi itu menjadi sesuatu kadang-kadang tidak benar. Kita kadang-kadang harus jujur secara iman, secara rohani Bapak Ibu. Bukan berarti ketika kita jujur itu kemudian menunjukkan kita tidak beriman. Bukan. Ketika gini, apakah bagaimana kondisi usahamu? Padahal kondisi usaha kita sedang menurun. Terus kita ngomong, wah baik, tendernya bagus, ordernya bagus, ada banyak permintaan. Tapi sebenarnya banyak penurunan. Kita sedang berada dalam titik nadir dalam bisnis kita. Seharusnya kita bertanya jujur. Ya, bisnis saya sekarang sedang berada dalam masalah. Bisnis saya sekarang dalam kondisi kritis dan krisis. Tolong doakan ya, supaya saya bisa maju lagi, supaya Tuhan memberkati saya. Kejujuran itu yang membuat kita semuanya bisa menyadarkan kepada kita semuanya untuk kita kemudian menjadi pribadi yang transparan. Kejujuran itu menjadikan kita kemudian menjadi pribadi yang tidak tertuntut oleh hati nurani kita, oleh tekanan-tekanan. Kejujuran itu merupakan awal bagi kita semuanya menikmati kepercayaan besar. Kejujuran itu penting Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ada seorang office boy yang bekerja di sebuah perusahaan Bapak Ibu. Ya, selama 1 tahun dia bekerja di toilet. Nah, satu saat Bapak Ibu ketika dia bersihin toilet itu, dia menemukan satu tas. Ketika dibuka, ternyata tas itu isinya uang dolar luar biasa. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apakah dia kemudian sembunyikan? Enggak. Dia simpan itu, kemudian dia tunggu terus-menerus. Sampai 1 jam, 2 jam, akhirnya datang orang tergopoh-gopoh terburu katakan, "Kamu lihat gak tas yang isinya uang?" Dia katakan, "Pak, saya menemukan tas ini. Apakah ini tas Bapak?" Betul. Dibuka kemudian uangnya tetap utuh. Bapak Ibu, akhirnya dikasih tip sama orang ini, katakan, "Tidak, Pak, saya tidak menerima tip. Saya bekerja di perusahaan ini. Saya wajib menjaga nama baik di perusahaan ini. Jadi saya tidak punya tip, tidak mau tip, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau saya sekarang menyelamatkan itu bukan karena saya, tetapi karena perusahaan saya di mana tempat kerja saya ini
bapak harus dijamin, ya, dijamin keselamatannya, dijamin kemudian keamanannya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Kejujuran itu semuanya membuat akhirnya Bapak Ibu yang punya uang itu dia lapor ke pemimpin perusahaan, dan pimpinan perusahaan kemudian mengangkat dia, memindahkan dia di tempat posisi yang sangat tinggi. Orang ini jujur, layak dipercayai. Walaupun uangnya sangat besar, dia butuh uang, tetapi orang itu sangat jujur, dia kembalikan. Akhirnya dia dipromosikan dengan satu jabatan sebagai kepala keuangan. Bapak, itu luar biasa. Kejujuran itu memberikan satu promosi yang besar bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kita bisa mengubah keadaan kita ketika kita jujur. Ketika kita jujur, kita bisa ditolong. Kalau kita nggak jujur, ya kita nggak bisa ditolong. Bapak Ibu kalau menangani anak-anak narkoba, seringkali mereka tidak jujur. Ya, seringkali mereka tidak jujur. Ketika mereka tidak jujur, mereka tidak bisa ditangani. Bapak Ibu, ada banyak dokter-dokter yang terjangkit COVID-19. Kenapa? Ada banyak pasien-pasien yang tidak jujur. Mereka berbohong. Ditanya, apakah kamu habis pergi dari kota yang ini? Mereka katakan, oh tidak, ternyata mereka pergi. Akibatnya apa tadi? Akibatnya dokter kena, bahkan perawat-perawat kena, satu rumah sakit kena, dia juga kena, hampir banyak orang jadi kena. Kenapa? Sebab mereka tidak jujur. Kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita semuanya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kejujuran itu menolong kita semuanya untuk kita kemudian menjadi pribadi yang akan menikmati promosi-promosi yang luar biasa. Di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-7, Amsal Soleman pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ya Bapak Ibu, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ayat 21, karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah. Jadi ketika kita jujur, kita akan terima pertolongan. Kalau kita nggak jujur, bagaimana orang menolong kita semuanya? Orang yang jujur, Bapak Ibu, ayat 21 katakan akan mendiami tanah. Dipercayai Bapak Ibu. Dan ini luar biasa. Di dalam Amsal pasal 11, ayat yang ke-11 dikatakan demikian Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Amsal yang ke-11, ayat yang ke-11. Amsal 11, ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Jadi kalau orang jujur itu Bapak Ibu, bukan hanya dia dapat pertolongan, bukan hanya kemudian dipercaya untuk memiliki tanah, tetapi berkatnya itu mengembangkan. Kenapa? Orang yang kalau jujur, orang itu bisa dipercayai. Nah kalau orang dipercaya, ya berkatnya berkembang. Orang akan terus berikan support, dukungan, kerjasama. Akhirnya orang itu meningkat. Ubah keadaan kita dengan cara kita menjadi orang yang jujur, bukan menjadi pendusta, menjadi bohong. Bapak Ibu, jujurlah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita tidak jujur, maka tidak akan ada kepercayaan kepada orang, kepercayaan orang kepada kita. Ketika kita jujur, akan banyak kepercayaan yang diberikan kepada kita. Entah itu kepercayaan jabatan, entah itu kepercayaan materi, entah itu kepercayaan benda. Mari kita jujur. Pertanyaannya begini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita semuanya waktu. Pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah jujur menggunakan perpuluhan waktu kita kepada Tuhan? Saya senang juga jemaat yang memberikan perpuluhan ya kepada gereja. Pertanyaannya adalah, apakah perpuluhanmu itu merupakan sesuatu yang jujur? Ya kan? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita punya keluarga. Apakah kita jujur kepada istri, kepada suami kita? Kejujuran itu sangat penting. Kita hanya bisa mengubah keadaan kita dengan cara kita jujur. Bapak Ibu, ada satu keluarga, mereka sedang mengalami masalah yang sangat besar. Bapak Ibu, suaminya itu ternyata dia memiliki selingkuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Suaminya takut untuk berbicara jujur kepada istrinya. Ya, sudah terlambat Bapak Ibu. Akhirnya bilang gini, ketika dia konseling, kemudian pimpinan rohani katakan, kamu jujur saja. Walaupun mungkin kondisinya itu akan pahit, tapi jujur itu jauh lebih baik lagi, karena kamu akan bisa diperbaiki hubungan keluargamu. Dan benar Bapak Ibu, akhirnya dia berani jujur. Dan ketika dia berani jujur, memang awal-awalnya itu seperti sesuatu yang merusak. Tapi begitu dia jujur, keluarga ini akhirnya bisa disembuhkan. Kenapa? Karena terketahui bahwa ada masalah, ada konflik, ada sesuatu penyakit di keluarga itu secara rohani, secara psikis juga yang harus disembuhkan. Dan akhirnya dia bisa disembuhkan dan keluarga ini menjadi sehat luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ubahlah keadaan kita. Ini saatnya kita mengubah keadaan kita semuanya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengubah keadaan kita saat ini yang mungkin terbatas, mungkin mengalami kekurangan. Yang keempat, Bapak Ibu yang terakhir adalah bangunlah ketaatan total tanpa bantahan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca tadi, ayat itu berkata gini,
Elia berkata kepada janda itu, beri aku air, buatkan aku roti yang kecil, dahulukan aku, nanti Tuhan akan pelihara kamu dan anakmu. Bapak Ibu, saya yakin mungkin orang akan berpikir, kita dalam kondisi sekarang ini seringkali berpikir gini, kita saja susah. Kita saja susah. Apalagi kita mikirin orang lain, kita punya sedikit. Bagaimana mungkin kita bisa bagi orang lain? Tetapi Elia berkata kepada janda ini, beri aku air, buatkan roti, dahulukan aku, Tuhan akan pelihara kamu. Ini nggak akan masuk akal, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tapi itu yang sering kali terjadi. Ketika kita ingin melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita, itu dibutuhkan ketaatan total tanpa bantahan, Bapak Ibu. Sekalipun itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak enak, Bapak Ibu. Ketaatan itu membutuhkan memang sebuah komitmen untuk melakukannya. Secara logika, perasaan susah untuk menjalankan perintah dari Elia. Kenapa? Saya punya tepung sedikit, saya punya minyak sedikit, mikirin orang lain, sebentar lagi kalau aku makan mati. Betul, itu adalah pikiran kita, itu adalah perasaan kita, itu adalah realitasnya. Tetapi ketika kita bicara tentang firman Tuhan, itu berbeda, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak terbatasi oleh kekurangan kita. Firman Tuhan tidak terbatasi oleh kritis dan krisisnya kita. Firman Tuhan tidak terbatasi oleh mungkin situasi yang tidak mendukung. Karena firman Tuhan itu adalah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau firman Tuhan itu berbicara kepada kita semuanya, memberi perintah kepada kita semuanya, maka di sana dibutuhkan komitmen untuk kita taat total tanpa membantah. Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 30, tidak taat tidak akan bisa melihat itu. Kalau tidak bisa melihat hidup, ya lihat kematian. Nah, Kisah Rasul ayat 26 ayat 19, selalu taat dan tidak pernah tidak taat. Itu adalah jemaat-jemaat dan orang-orang Kristen yang berkembang luar biasa, sehingga mereka bisa mengubah keadaan. Di mana ada ketaatan, di sana kita akan menikmati reward. Kita akan menikmati begitu banyak kemudian penghargaan, apresiasi yang dari Bapak kita semuanya. Bapak Ibu, seringkali isu memberi itu berhubungan dengan duit. Isu memberi itu berhubungan dengan materi. Isu memberi itu berhubungan dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi sebenarnya isu memberi itu bukan tentang duit. Isu memberi itu bicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Isu memberi itu adalah bicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa yang sedang mengalami kesulitan itu ada jemaat saja. Banyak pendeta-pendeta juga sedang mengalami masalah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ada beberapa pendeta-pendeta, mereka yang menjadi gembala sidang, mereka tidak bisa melakukan ibadah karena COVID-19 ini. Dan mereka bergantung juga dari iman. Ya, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka tidak punya support mungkin, tidak punya skala gaji. Ya, ada pendeta-pendeta memang tergaji. Tapi sekala seperti saya pun juga bukanlah pendeta-pendeta yang tergaji. Hidup dengan iman. Nah, seperti jemaat-jemaat kita mengalami juga masa-masa krisis dan kritis. Tapi bukan satu alasan bagi saya secara khusus. Kalau di tengah-tengah satu situasi yang kritis, saya punya sedikit. Kemudian ada beberapa jemaat yang datang. Terus kemudian mereka meminta suatu pertolongan. Terus kemudian saya katakan, oh tidak bisa. Tidak bisa, ini nggak cukup buat saya. Saya nggak peduli, Bapak Ibu. Ketaatan itu membutuhkan sebuah komitmen total untuk melakukan tanpa bantahan. Ketika kita taat kepada Tuhan, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Itu yang akan membuat kita bisa mengubah keadaan. Abraham, Ishak pernah menghadapi musim kemarau, musim di mana segala sesuatu yang ditanam itu tidak bisa bertumbuh, sehingga pada akhirnya mengalami kelaparan luar biasa. Tetapi Tuhan berbicara kepada Abraham, juga kepada Ishak, ya, kamu tabur. Bagaimana mungkin orang bisa menabur di tengah-tengah situasi kemarau, paceklik, di tengah-tengah tidak ada air sama sekali? Tetapi mereka melakukan dan taat total. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka menuai mujizat luar biasa. Mereka memanen lebih banyak. Ketika orang lain, mereka tidak mendengar firman, tidak peka dengan firman. Dan ketika firman Tuhan itu berbicara, berperintah, mereka melakukan dan mereka melihat mujizat itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa mengubah keadaan kita ketika kita menjadi orang Kristen yang taat. Ketika kita makin taat, kita berani taat, maka kita akan melihat terobosan-terobosan yang luar biasa dalam hidup kita semuanya. Kalau saya memberi perintah kepada anak saya, Bapak Ibu, dan anak saya taat melakukannya, hati saya senang. Kalau hati saya senang, maka saya juga tiba-tiba tanpa diminta pun, saya memberikan sesuatu buat anak saya. Entah itu es krim,
entah itu sesuatu yang menyenangkan dia, saya berikan itu semuanya. Ketika anak saya taat, saya secara otomatis memberikan apresiasi, memberikan reward kepada dia. Sehingga pada akhirnya anak saya menikmati berkat dari ketaatan. Ketaatan itu sebenarnya bukan merupakan sesuatu kesulitan bagi kita. Ketaatan itu merupakan satu pintu untuk kita bisa menikmati reward, menikmati apresiasi, suplai yang datang dari Tuhan. Di ketaatan itu sendiri, Bapak Ibu. Semakin kita taat, semakin besar kita akan menikmati jejak-jejak dari pertolongan dan berkat Allah di dalam hidup kita semuanya. Semakin kita taat, semakin kita menikmati pembelaan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Maka, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu. Saatnya kita mengubah keadaan kita. Tapi, kita mengubah keadaan kita dalam kondisi atau dalam situasi menempatkan diri kita sebagai sisi manusiawi kita, seperti janda di Sarfat itu. Mari kita menjadi orang-orang yang mengubah keadaan kita. Dengan cara kita tadi, Bapak Ibu, membangun pribadi kita, pikiran kita, hati kita, kehidupan kita tetap menjadi baik. Ya Bapak Ibu. Kemudian membangun pengenalan kita yang benar terhadap Tuhan Allah kita. Ya Bapak Ibu. Kemudian membangun pribadi kita menjadi orang yang jujur. Yang terakhir, membangun hidup kita menjadi orang yang taat tanpa bantah berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa jadinya ketika perempuan itu kemudian tidak taat dengan apa yang diperintahkan Elia? Maka dia tidak akan menikmati pemeliharaan, mujizat yang ajaib luar biasa dari kehidupannya. Ketaatan mengubah keadaan dari perempuan ini. Ini bicara tentang sisi manusiawi kita semuanya. Saya berdoa, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini akan menguatkan Bapak Ibu semuanya. Ini akan membuat Bapak Ibu semuanya makin hari makin bertumbuh di dalam iman. Ini akan membuat Bapak Ibu semuanya makin mengenal. Bapak Ibu, saya tahu keadaan makin hari makin sulit. Tapi jangan menyerah kepada keadaan. Ubahlah. Ini saatnya kita mengubah keadaan kita semuanya. Mulai mengubah keadaan kita semuanya. Kalau kita tidak bisa mengubah keadaan di luar, kita yang harus mengubah keadaan di dalam diri kita. Kita harus mengubah iman di dalam diri kita. Mengubah cara berpikir kita. Mengubah kemudian etos kerja kita. Mengubah perilaku kita. Mengubah karakter kita semuanya. Sampai akhirnya kita menikmati terobosan-terobosan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami semuanya. Kami makin hari makin percaya bahwa ketika kami menjadi pribadi-pribadi yang percaya mengenal Tuhan, kami akan menikmati bagaimana terobosan-terobosan dan hikmat yang datang di Tuhan untuk membuat kami bisa mengurai dan menjawab Tuhan setiap tantangan-tantangan itu. Akhirnya kami bisa mengubah keadaan yang tadinya kritis menjadi keadaan-keadaan yang punya kesempatan. Yang tadinya terbatas menjadi begitu terlimpah luar biasa. Yang tertutup menjadi terbuka, yang gelap menjadi terang. Karena ketika kami Tuhan mengubah itu semuanya, kami menjadi pribadi yang tumbuh terus-menerus di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami tidak takut dan tidak khawatir lagi. Terima kasih. Engkau memberkati Tuhan, saudara-saudara kami, mitra-mitra kami, jemaat kami, sponsor kami, mereka yang punya usaha bisnis yang sedang terkendala, Tuhan Engkau bangkitkan, pulihkan lagi bisnis mereka, sehingga ada satu sirkulasi perdagangan yang sehat, sehingga mereka bisa membangun ekonomi, memulihkan ekonomi mereka semua, dan bisa produktivitas ekonomi mereka makin hari makin menggeliat, dan bisa makin hari makin besar, Tuhan. Engkau berkati para dokter, para suster yang menangani COVID-19, Engkau berkati antivirus yang sudah tercipta, supaya ini bisa menolong, dan banyak orang-orang kemudian bisa hidup secara normal lagi dan tidak ada rasa takut dan khawatir lagi. Tuhan memberkati presiden kami, berikan hikmat marifat untuk Tuhan mengurai masalah-masalah di Indonesia ini. Berkati juga Tuhan Tuhan juga penanganan COVID-19 ini yang terimbas pada bidang kesehatan, bidang ekonomi. Tuhan selamatkan bangsa kami dari krisis ekonomi. Tuhan, di bulan-bulan depan itu ada satu analisis bahwa negara kami akan masuk di dalam masa krisis, Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa membuat bangsa kami ini kemudian Tuhan bisa keluar dari krisis ini. Berkati presiden kami dengan hikmat, takut akan Tuhan. Berkati jajaran kementerian, seluruh aparatur negara, supaya mereka semuanya bisa bersama-sama sehati sepikir, punya nomenklatur yang bersama-sama untuk membangkitkan bangsa Indonesia ini makin hari makin keluar dari krisis ini. Berkati Tuhan kota kami, berkati juga Tuhan bupati, berkati camat, berkati lurah, kepala desa, RW, RT, untuk mereka menjadi pemimpin di kota kami dengan baik, Tuhan. Berkati ekonomi di kota kami Cipanas, berkati agrowisata, agrobisnis, niaga. Berkati juga Tuhan pertanian, perkebunan, perikanan. Tuhan Engkau campur tangan sehingga kota kami dipulihkan. Engkau memberkati gereja-gereja yang ada di Cipanas. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya mereka semuanya makin hari makin mencari Tuhan dan tumbuh dalam pertobatan di masa-masa COVID ini semua.
Tuhan Engkau memberkati gereja kami. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami, jemaat kami. Tuhan berdoa untuk karakter jemaat kami. Berdoa untuk supaya jemaat kami mengenal Engkau, punya passion, gairah yang tinggi akan Engkau. Tuhan memberkati juga ekonomi jemaat kami, kesehatan jemaat kami. Engkau memberkati pergumulan kami untuk memiliki sebidang tanah dan memiliki gedung atau memiliki tempat untuk kami bisa beribadah, Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mensuplai gereja kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya kami untuk mengubah keadaan kami bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pandu bagi kami semuanya. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri bersama-sama dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita memiliki kodrat ilahi dan kita tak bercacat celah di hadapannya. Dan biarlah Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anakmu, semua orang yang tinggal dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Dan Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati kesehatanmu dan masa depan keturunanmu. Keluar masukmu yang kau bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semuanya. Dan pulanglah bagikan berkat itu supaya orang lain bisa melihat kasih Kristus di dalam dirimu. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Ini adalah Sabat Tuhan. Berikan waktu-waktu khusus untuk Tuhan Allah kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam damai sejahtera. Salam selamat. Salam berkat datang dari Tuhan. Dan selalu pertumbuhan dalam kasih karunia Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.